Dalam setiap perdebatan mengenai tentang laki-laki lebih menekankan kepada akal dan perempuan lebih kepada perasaan atau hati. Nah, perdebatan ini mendapati penjelasan yang sangat rigid dengan adanya buku yang ditulis oleh Ustadz Safwan dengan judul Buku Mencari Hati Perempuan dengan subjudul Kosmologi Perkawinan Akal dan Hati. Buku ini membuat peta kosmologi bagaimana menemukan hati perempuan dalam ruang perkawinan. Hati perempuan sebagai lokus dari akal laki-laki adalah pintu utama merefleksikan peran akal dan hati dalam jiwa manusia. Tak banyak yang mengetahui bahwa hati adalah pusat keseimbangan manusia, sedangkan akal adalah cahayanya atau ruh. Cahaya ini sering dikaitkan dengan ilmu dari Allah yang diberikan kepada hati yang dikehendakinya, yaitu Al-Quran. Dengan Allah mengalir dalam jiwa kita adalah akal yang memasuki hati sehingga hati mengetahui hakikatnya sebagai tempat Allah menghubungkan dirinya dengan manusia. Sebagaimana ungkapan para sufi, barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Melalui pendekatan kosmologi Islam, mengenal jiwa perempuan adalah syarat dari mengenal Tuhan. Sebagaimana ungkapan Ibnu Arabi, kita dapat menyaksikan Tuhan dalam diri perempuan. Jalan kosmologi Islam adalah perkawinan dan spiritualitas perempuan dengan kekuatan cintanya yang menjadikan keluarga sebagai ruang spiritualitas terbaik dalam mengajarkan dan mendidik generasi dengan cinta sehingga Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam memang nyata kita saksikan dalam diri perempuan yang memancarkan nur Muhammad SAW. Dalam buku ini berisi 7 subjudul pembahasan, di antara lain adalah mulai dari menjelaskan hati dalam perspektif Al-Quran dan hadis, menjelaskan tentang jiwa perempuan, menjaga hati perempuan, perempuan dan keimanan, akhlak dan amal perbuatan, perempuan dan dua tangan Allah, dan yang terakhir lahirnya hati perempuan yang menjadi rujukan bagi perempuan lain, yaitu putri Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab. Nah, yang pertama, hati dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menggunakan istilah kalbu sebanyak 132 kali, tidak termasuk turunan dari kata tersebut. Al-Quran menggambarkan hati sebagai lokus dari apa yang membuat seorang manusia menjadi manusiawi, pusat dari kepribadian manusia. Dan karena manusia terikat secara eksistensial dengan Tuhan, maka hati adalah lokus pertemuan manusia dan Tuhan. Nah, penjelasan Al-Quran ini tentang hati menunjukkan bahwa hati tidak memiliki sifat atau perangai yang tetap. Jika hati berada dalam kondisi seperti ini, akan menimbulkan bahaya bagi kita manusia karena berdampak pada penyimpangan, kesesatan, dan kesengsaraan. Kosmologi perempuan menempatkan arti penting akal dalam menyingkap hakikat nama itu agar hati yang dirasakan jiwa perempuan adalah nama yang sesuai dengan lokus hatinya yang penuh dengan cinta pada seluruh nama-nama Tuhan. Perkawinan akal dan hati adalah sarana jiwa berjalan meninggalkan alam material menuju alam ruh yang abadi. Jalan perkawinan adalah jalan penyempurnaan itu dalam kerangka kosmologi perempuan, yaitu ditemukannya cinta dalam hati perempuan karena akal laki-laki yang menundukkannya dengan pandangan dunia yang niscaya, yaitu keimanan dan relevansinya dengan akhlak dan amal perbuatan. Nah, yang kedua adalah menjaga hati perempuan. Yang pertama adalah hati perempuan yang taat. Jiwa perempuan cenderung lebih dekat kepada hati. Perbuatan adalah tindakan hati. Sangat utama bagi laki-laki untuk menemukan hati perempuan yang penuh dengan ketaatan agar ia dapat mengendalikan tabiat dan hawa nafsunya. Dalam buku ini juga penulis mengatakan bahwa kecenderungan laki-laki yang senang menguraikan persoalan dan kecenderungan perempuan untuk menyederhanakan persoalan, laki-laki sering terjebak pada pikirannya sendiri, sedang perempuan sering terjebak pada hatinya sendiri. Oleh karena itu, laki-laki perlu menyederhanakan pikirannya, sedang perempuan perlu menguraikan isi hatinya. Yang kedua adalah beban di hati perempuan. Kondisi hati perempuan cenderung mampu menerima berbagai keadaan hidup, baik senang maupun susah. Kondisi akal laki-laki cenderung mampu menjaga hati perempuan. Ketika akal laki-laki mengambil beban di hati perempuan, menjaga akal laki-laki untuk menemukan tujuan hidup bersamanya. Sehingga yang harus dilakukan adalah menempatkan kondisi realistis, jangan memaksakan diri dalam menjaga hubungan dengan hati perempuan. Laki-laki perlu banyak berusaha meringankan beban hati istrinya. Yang ketiga adalah hati perempuan penguat iman. Perkawinan laki-laki dan perempuan seperti perkawinan akal dan hati. Akal yang dianalogikan seperti laki-laki mengikat hati, yaitu si perempuan menjadikan iman lebih mudah menjadi akhlak dan amal perbuatan. Iman tanpa akhlak dan amal perbuatan seperti pengetahuan tanpa cinta. Nah, yang keempat adalah hati perempuan untuk masa depan. Hati perempuan lebih mudah menerima nasihat. Carilah hati perempuan yang penuh cinta agar kau tahu apa arti hidup bersama perempuan di masa depan. Sehingga nasihat yang baik dari seorang suami akan diterima oleh istrinya jika nasihat itu dirasakan. Hati perempuan sebagai ungkapan cinta yang terdalam.
serta kekuatan hati perempuan akan terjaga jika laki-laki dapat senantiasa memastikan bahwa hati istrinya adalah masa depan hidupnya di jalan kebaikan. Yang kelima adalah hati perempuan untuk ketenangan. Laki-laki cenderung tertawan oleh hasratnya, perempuan cenderung tertawan oleh rasa cintanya. Hanya cinta perempuan yang bisa menenangkan hasrat laki-laki dalam perkawinan, karena cinta perempuan adalah sumber ketenangan hasrat laki-laki. Karenanya, laki-laki perlu menjaga hati perempuan karena disitulah cinta bersemayam. Dan yang keenam adalah hati perempuan untuk dipahami. Ketika seorang laki-laki atau sang suami berbicara kepada si perempuan, pastikan hati perempuan bahagia dengan pembicaraan kita. Ketika seorang perempuan berbicara kepada laki-laki, pastikan akal laki-laki memahami apa yang ada di hati perempuan. Akal yang memahami hati adalah akal yang hidup dengan cinta. Dan yang terakhir adalah hati perempuan adalah pujaan akal. Kondisi hati perempuan tempat terbaik bagi akal laki-laki. Kondisi hati perempuan tempat terbaik bagi akal laki-laki untuk menemukan keseimbangan. Kondisi akal laki-laki adalah tempat terbaik bagi hati perempuan untuk menemukan kebahagiaan. Jadikan akalmu pemuja hati karena cinta yang terpuji ada di hati perempuan. Terima kasih. Ada pertanyaan?